Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Engkau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita sampai kepada perenungan kita dalam Kejadian pasal yang ke-22. Ayat 1 menyatakan seperti ini. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini jelas dikatakan tadi Allah menguji Abraham. Ada 3 aspek dari perikop pasal 22 ini yang Allah uji kepada Abraham. Yang pertama, Tuhan menguji Abraham dalam imannya. Ayat 5 mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Abraham berkata kepada kedua hambanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu. Wow, satu hal yang luar biasa. Padahal di ayat pertama dan di ayat kedua, Tuhan meminta kepada Abraham untuk ayo ambil Ishak, anakmu yang satu-satunya yang kau kasihi, pergi ke tanah Moria dan engkau harus mempersembahkan dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan Tuhan beritahukan kepadanya. Dan pada saat dia meresponinya, keesokan harinya dia langsung meresponi. Pergi bersama dengan kedua hambanya dan juga dengan Ishak. Di dalam perjalanan itu, dia mengatakan kepada hambanya seperti tadi ayat itu katakan, kamu tinggal sini, nanti kami akan beribadah, nanti kami akan kembali. Perhatikan, ada kata kami, pergi, kami datang. Seharusnya pada saat pergi memang berdua mungkin, karena Tuhan harus meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Berarti kembalinya bukan kami dong, saya akan kembali. Tapi di sini menunjukkan bahwa iman Abraham itulah yang sangat luar biasa. Perhatikan kata kami dalam Ibrani 11 ayat 19 menyatakan, Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dari sana ia akan kembali, telah menerimanya kembali. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, dia memiliki satu iman. Kalaupun Ishak nanti dipersembahkan dan akhirnya mati, Tuhan memiliki kesanggupan untuk menghidupkan Ishak kembali. Jadi di dalam ujian iman ini, Abraham lulus ujiannya Bapak Ibu. Bagaimana dia mengetahui persis bahwa Tuhan sanggup untuk menghidupkan. Sehingga dia mau mempersembahkan Ishak. Dan dia mengatakan kami akan kembali lagi kepadamu. Ujian yang kedua adalah ujian di dalam pengharapan. Ishak adalah anak perjanjian. Yang disebut bahwa melalui keturunan Abraham adalah melalui keturunan dari Ishak ini. Maka akan bangsa-bangsa akan menerima keselamatan, menerima berkat. Hanya melalui Ishaklah nanti akan disebut keturunanmu. Itu kata Tuhan. Dan Abraham tahu bahwa firman Tuhan itu sudah dikatakan kepada dia bahwa melalui Ishak sajalah nanti keturunannya akan disebut sebagai keturunan yang akan menghasilkan keturunan yang begitu banyaknya seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Jadi kita melihat di sini bahwa Abraham tidak pupus harapannya, tidak hilang harapannya bahwa Tuhan akan memberikan keturunan yang begitu banyak ya. Dia tetap pada saat ujian pengharapannya, dia tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan yang baik itu tetap akan melakukannya melalui Ishak. Karena Tuhan sendiri yang berfirman, hanya melalui Ishaklah disebut keturunanmu. Dan yang ketiga, selain ujian iman, ujian pengharapan, yang terakhir adalah ujian kasih. Di ayat yang kedua jelas dikatakan, persembahkanlah, bawalah Ishak, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Abraham mengasihi Ishak. Ayat 2 jelas Tuhan yang mendeklarasikan seperti itu. Tetapi dari ujian ini terbukti bahwa Abraham lebih mengasihi Tuhan dengan hidup taat kepada perintah Tuhan. Dia mengasihi Ishak, tapi dia menunjukkan bahwa saya lebih mengasihi Tuhan untuk taat kepada setiap perintahnya. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, ya dia lakukan itu dengan imannya kepada Tuhan. Ishak adalah pemberian Tuhan kepada Abraham, tapi pemberian itu juga yang diberikan Tuhan kepadanya harus dia persembahkan kepada Tuhan. Dan kita melihat di sini, jika pemberian itu menjadi lebih penting dari si pemberi, maka pemberian itu akan menjadi berhala. Ternyata Abraham lulus dari hal ini. Dia bisa memberikan apa yang dia kasihi. Pada saat Tuhan meminta, dia rela untuk mempersembahkannya. Ujian apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami? Ujian imankah? Ujian pengharapankah? Ujian kasihkah? Mari mata kita tertuju kepada Tuhan. Miliki iman, kasih kepada Tuhan lebih dari apapun. Sebab Tuhan baik bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kembali firman-Mu datang kepada kami. Kami mengerti Tuhan bahwa di dalam segala hal ajar kami mengasihi Engkau lebih dari apapun. Dan pada saat kami percaya kepadamu, iman kami boleh berkata Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi kami. Engkau sanggup melakukannya, memberikan pertolongan bagi kami tepat pada waktunya. Kuatkan kami Tuhan, untuk kami terus mengiring Engkau seumur hidup kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kejadian 22. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya, Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, "Ayahnya, Bapa." Sahut Abraham, "Ya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya, Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan, akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersheba, dan Abraham tinggal di Bersheba, keturunan Nahor. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor. Saudaramu, Us, anak sulung, dan Bus, adiknya, dan Kemuel, ayah Aram, juga Keset, Hazo, Pildash, Yidlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor, yang namanya Reumah, melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahash, dan Ma'aha.